Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama Nyimas Yulita Prahasta KS. Kali ini saya akan berbicara dengan tema manusia sebagai khalifah di dunia ini, yang merupakan utusan Tuhan sebagai wakil Tuhan untuk memelihara alam semesta. Sebelum kita mengetahui tugas kita sebagai manusia di dunia ini, ada baiknya kita mengenal siapa diri manusia itu dan siapa penciptanya. Dalam pencarian jati diri manusia dan pencarian sang pencipta tidak terlepas daripada pencarian secara torekot keilmuan, terutama dalam beragama dan agama Islam. Agama Islam merupakan salah satu daripada agama samawi yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan turun temurun dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Adam alaihissalam. Dan agama Ibrahim merupakan agama yang luhur. Begitupun dengan Rasulullah sebagai keberlanjutan estafet daripada keilmuan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Rasulullah, merupakan agama yang lurus untuk rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini tentu ada sebagai subjek pelaku di balik itu adalah manusia itu sendiri sebagai pelaku dalam menjalankan perintah Tuhan di muka bumi ini, tugas untuk memelihara alam semesta untuk rahmatan lil alamin. Yang saya pelajari dari beberapa referensi bahwa perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terlepas daripada perjalanan Nusantara, yang mana salah satu istrinya beliau adalah Ibu Dewi Kenturah, yang dari Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ibu Kenturah menurunkan raja-raja Nusantara. Maka dari itu, perkembangan ajaran Ibrahim seperti ajaran Brahma, Brahim di kalangan para pupuh leluhur Nusantara masih melekat dalam adat istiadat budaya Nusantara. Sekarang ini manusia mengalami degradasi moral dan mengalami pergeseran kesadaran manusia itu sendiri, dikarenakan manusia jauh daripada jati dirinya sendiri, tidak mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Terkadang banyak orang yang memahami tentang ayat-ayat ketuhanan, ketauhidan, tetapi tidak menyentuh terhadap ranah energi kemanusiaan itu sendiri. Padahal yang setiap hari secara syariat berbenturan dengan masyarakat, dengan lingkungan, dengan alam semesta adalah wujud jasmani manusia. Kenapa sih kita tidak menggalinya, tidak ingin tahu siapa sih sebetulnya manusia? Terjadinya ontran-ontran politik, perebutan kekuasaan, terjadinya peperangan itu adalah sudah jauh dari koridornya manusia, hakikatnya manusia. Untuk apa sih di dunia ini? Kebanyakan dari semua itu adalah karena tidak mengenal dirinya. Apabila sudah mengenal siapa dirinya, tentu di alam semesta ini dia sudah tahu perannya untuk apa dan harus bagaimana. Saya membuka sedikit tentang Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka dari kitab suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim itu tidak cukup hanya dibaca di lisan saja, tetapi harus masuk ke ranah hakikatnya agar bisa dijiwai oleh setiap manusia. Karena manusia lahir ke dunia ini tidak terlepas dari Rahman dan Rahim. Secara hakikat adalah kasih sayang kedua orang tua kita. Nah, rasa kasih sayang dari kedua orang tua kita harus melekat di dalam jiwa manusia itu yang memiliki kasih sayang. Yang mana Rahman dan Rahim itu adalah sifat Allah yang harus dimanifestasikan di dalam jiwa manusia yang memiliki sifat kasih sayang terhadap sesama, juga alam semesta. Jadi ketika kita berbicara Bismillahirrahmanirrahim, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, maka sifat-sifat Allah itu harus dimanifestasikan ke dalam diri kita. Sehingga di dalam tekad, ucap, perilaku kita itu sebelum menyakiti orang lain,
kita harus menyadarkan diri kita sendiri dalam kesadaran bahwa apa yang diperbuat oleh kita, diucap oleh kita, didengar oleh kita, hal yang baik atau tidak, apakah bisa menyakiti orang lain ataukah memberikan kasih sayang untuk sekitar kita. Begitupun dengan alam semesta. Sebelum kita memetik pohon, karena jiwa kita merasakan memiliki rasa kasih sayang terhadap semesta, kita bicara dulu untuk kepentingan apakah kita memetik pohon, atau kita akan memetik nggak jadi karena tidak ada gunanya, kegunaannya kita memetik pohon itu. Nah, semua di atas dasarkan Bismillahirrahmanirrahim itu luas. Setiap tekad ucap perilaku kita itu harus berdasarkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka jika melihat dari situ bisa disimpulkan pula bahwa setiap peperangan, setiap huru-hara, ontran-ontran politik, keserakahan, kekuasaan, mereka tidak mengucapkan setiap perilaku dia sebelum melakukan sesuatu itu tanpa didasari Bismillahirrahmanirrahim. Berarti didasari oleh keserakahan dirinya sendiri, bukan atas dasar kasih sayang dirinya terhadap sesama, kasih sayang terhadap keluarga, kasih sayang terhadap lawan politik, kasih sayang terhadap lawan perang. Apabila ada rasa kasih sayang, maka mau perang nggak jadi, kasihan. Mau intimidasi orang lain nggak tega, kasihan. Nah, kasih sayang itulah yang hilang sebagai degradasi moral bangsa. Yang murni adalah kasih sayang. Kita kehilangan itu. Di dalam keilmuan Ibrahim atau Brahmana, ada 3 fungsi keilmuan tersebut, yaitu pada dasarnya adalah ilmu ketata semestaan. Di dalamnya ada 3: tata kelola semesta, tata kelola negara, tata kelola jati diri manusia. Di mana antara tata kelola jiwa manusia, tata negara, dan tata semesta alam itu tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan, karena masing-masing memiliki keterkaitan energi. Yang mana manusia sebagai komponen terkecil inti bangsa memiliki potensi energi yang sangat besar dan luar biasa karena mempengaruhi sistem. Ambil contohlah ketika suatu negara sejahtera, tentu dilihat dari individu terkecilnya sudah sejahtera atau tidak. Berarti kan kesejahteraan satu individu manusia akan mempengaruhi kesejahteraan suatu negara. Begitupun dengan energi, pancaran energi manusia yang positif, dia akan memancarkan energi positif juga ke semesta alam. Dan semesta alam akan memantulkan kembali vibrasi energi positif kembali kepada dirinya dan lingkungannya. Tapi sebaliknya, apabila energi manusia buruk, maka lingkungannya pun akan berdampak buruk. Begitupun dengan alam semesta. Maka kita bisa mempelajari kenapa sih sekarang perubahan cuaca, bencana alam, kemudian musim tidak sesuai waktunya, air kering, dan suhu panas sekali. Sebetulnya itu adalah privasi pancaran dari energi manusianya. Sekarang manusia mengalami degradasi moral dan pergeseran kesadaran. Ya otomatis secara langsung dan tidak langsung efek yang ditimbulkan dari energi kuantum manusia itu terpancar juga ke alam semesta, dan imbasnya manusia itu sendiri yang mendapatkan akibatnya. Ada 4 unsur anasir manusia sebagai asal mula kehidupan manusia, yaitu saripati daripada cahaya matahari, cahaya langit, cahaya bulan, dan cahaya dari bumi. Nah, maka sebagai pemberi kasih sayang semesta 4 anasir itu sekaligus akan memberikan bencana alam kepada pribadi manusia, karena dari unsur anasir yang 4 itu bisa menjadikan sifat hawa manusia. Jadi ada sifat amarah, lawamah, supiyah, juga mutmainah. Ada sifat setan,